Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini. Kita berharap dan saya berharap setelah berdoa kiranya saudara-saudara semua ada dalam keadaan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai landasan kita untuk mengisi hari-hari kita. Sebab itu mari kita menundukkan hati kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mulai. Kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan menganugerahkan kami kehidupan di hari yang baru. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus dapat kami alami di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup. Karena itu kami berdoa di dalam segala kerinduan kami, manakala kami menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Dalam doa pagi kami pada hari ini, Roh Kudus-Mu menyapa kami dan menolong kami menyiapkan hati dan hidup kami, agar firman Tuhan yang kami terima tidak terbuang sia-sia, tapi dia mendapatkan tempat terbaik dan terutama dalam hati dan hidup kami, sehingga kami dituntun olehnya, kami diubahkan olehnya, dan kami berbuah di dalam pertolongan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Tuhan pakai dia, lengkapi dan layakkan ia, kendalikan segala sesuatu yang ada padanya. Dan biarlah di dalam semua yang kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhanlah yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi kita Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka di situ. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup. Ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat.
Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayanan kami ke Metilene. Dari situ kami harus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitulah bacaan kita pada hari ini. Melalui bacaan ini, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita akan melihat tentang bagaimana peta perjalanan Paulus dalam pemberitaan Injil, tapi juga melakukan berbagai tindakan, baik tindakan pastoral, tapi juga tindakan pengumpulan persembahan bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mau melihat bahwa dalam hidup kita ini selalu saja, kalau boleh dikatakan begitu, selalu saja kita hidup ini tanpa bebas dari tantangan dan hambatan atau kesulitan. Dalam hal apapun, sekecil apapun, kadangkala kita berhadapan dengan persoalan-persoalan atau dinamika kehidupan yang kadang mungkin tidak menyenangkan kita. Kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang jauh dari apa yang kita harapkan. Kenyataan yang terjadi kadangkala berbeda jauh dengan apa yang telah kita rencanakan dalam kehidupan. Kita telah mengatur hidup dengan begitu baik, tahu-tahu ada sebuah musibah atau sebuah hal yang tidak kita duga terjadi, dan kadangkala dia mengubah arah perjalanan kita dengan begitu luar biasanya. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang kita terima dari catatan perjalanan penginjilan Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1-16 mau menolong kita melihat bahwa perjalanan penginjilan ini ternyata tidak terlalu mulus, dalam arti bahwa ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan, ada kesusahan yang dialami oleh Paulus. Teks sebelum kita menjelaskan bahwa ada sedikit kekacauan yang terjadi di Efesus dan itu cukup mengguncangkan kehidupan orang-orang percaya yang ada di sekitarnya. Karena itu yang pertama yang mau kita renungkan adalah bahwa dalam proses perjalanan Paulus ini, hal yang pertama yang mau kita lihat adalah dia punya tujuan. Dia punya tujuan untuk mencapai sesuatu. Bukan saja pemberitaan Injil, tapi bagaimana bisa menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Tapi yang pertama kita melihat bahwa dia meneguhkan jemaat. Dia meneguhkan jemaat yang ada di Makedonia. Setelah dia bahkan bagian awal dari teks kita pada hari ini mengatakan bahwa sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah di Rodos. Ayat pertama, dari Kisah Para Rasul 20. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Jadi, Paulus berusaha untuk menenangkan para murid setelah peristiwa besar yang terjadi di Efesus. Dia meneguhkan mereka, dia menenangkan mereka, dan secara khusus bagi jemaat yang ada di Makedonia yang juga sedang bergumul dengan kesulitan, bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengah situasi yang rumit, juga belum lagi berhadapan dengan kemiskinan yang terjadi dalam jemaat itu, tapi di tengah-tengah tujuan yang mau Paulus capai dalam rangka perjalanan penginjilan, dalam rangka pengumpulan persembahan juga kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, Paulus tetap menjalankan tugas yang utama, yakni juga untuk meneguhkan, atau dia mengambil bagian untuk meneguhkan jemaat-jemaat bahkan para murid yang ada bersama-sama dengan dia. Dia tahu persis bahwa ada tujuan yang besar yang harus dia kerjakan, tapi dia juga menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal kecil atau hal-hal sederhana yang ada dalam rentang dia mencapai tujuan yang besar itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari sini kita menemukan dan kita melihat bahwa untuk mencapai hal-hal yang besar, kadangkala kita melupakan hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan dan kita kerjakan. Kadangkala kita memusatkan perhatian kita pada apa yang ada di depan yang begitu besar dalam persepsi kita, sehingga kadangkala kita kita tidak mau disibukkan atau kita tidak mau membuang waktu kita dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Tapi teks kita menunjukkan bahwa Paulus Bapak Ibu bayangkan kalau baca teks ini, dia ke Makedonia, Yunani, Syria, lalu kemudian juga dia ke Asos, Metilene, Kios, lalu dia ke Samos, dan pada akhirnya dia buru-buru supaya bisa tiba di Yerusalem sebelum hari raya.
Dan ini menunjukkan bahwa dia punya sebuah agenda yang begitu padat dan panjang. Perjalanan ini perjalanan yang tidak mudah, melelahkan, melalui waktu atau jarak ribuan kilometer, bisa jadi menjadi bagian yang besar dalam proses itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, dia masih menyempatkan waktu. Dia memberikan dirinya untuk meneguhkan, untuk menguatkan para murid dan secara khusus orang-orang yang ada di Makedonia. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dari sini kita mau belajar supaya pada akhirnya ketika kita punya sebuah tujuan yang besar, itu tidak berarti bahwa fokus tetap fokus, tapi tidak berarti bahwa tujuan itu kemudian menghalangi kita untuk melakukan hal-hal kecil yang ada di sekitar perjalanan kita menuju tujuan yang besar itu. Sebab kadangkala Tuhan menghadirkan hal-hal yang kecil tadi untuk menolong kita bertumbuh, supaya pada waktunya ketika kita sampai pada hal yang besar yang mau Tuhan tetapkan, kita juga mampu menghadapi itu semua dengan baik. Kadangkala kita melalui hal-hal yang besar itu, tujuan dalam hidup yang besar yang kita tetapkan misalnya, dan kita tidak mau diganggu atau kita tidak mau terganggu dengan hal-hal lain. Kadangkala kita mengatakan gak punya waktu, kita mengatakan terlalu sibuk, kita mengatakan gak punya waktu untuk melakukan ini dan itu karena kita mau melakukan sesuatu yang dalam perspektif kita itu sesuatu yang sangat penting dan besar. Tapi seringkali Tuhan menghadirkan hal-hal kecil, sederhana dalam jalan hidup kita untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Dan di situ selalu saja ada sukacita dan kegembiraan kehidupan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Ada hal-hal apa di depan kita, hal-hal kecil atau sederhana yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita, yang dapat kita perhatikan dengan baik. Jangan-jangan kehadiran kita dibutuhkan. Mungkin kita berpikir itu hal yang kecil. Mungkin kita pikirkan itu hal yang sederhana. Mungkin kita pikirkan itu hal yang sepele. Tapi jangan-jangan kehadiran kita boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, meneguhkan, dan menguatkan orang lain. Perjalanan misi Paulus dalam teks bacaan kita adalah sesuatu yang sangat besar. Meneguhkan dan menghibur beberapa murid dan juga jemaat di Tesalonika mungkin adalah hal yang kecil dan sederhana. Tapi itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka yang menerimanya. Bapak Ibu, saya jadi mengingat sebuah pepatah atau sebuah perkataan bijak mengatakan bahwa bagi dunia kita mungkin seseorang, tapi bagi seseorang mungkin kita adalah dunianya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa bisa jadi dalam satu situasi tertentu kita nggak ada apa-apanya. Bagi sesuatu yang sangat besar mungkin kita tidak ada apa-apanya. Tapi bisa jadi dalam situasi-situasi tertentu, kehadiran kita boleh sungguh-sungguh meneguhkan, menjadi berkat bagi kehidupan. Dan pada akhirnya itu dapat kita lakukan dengan baik manakala kita punya kesediaan untuk tersedia, untuk memerhatikan, untuk peduli kepada kehidupan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kita renungkan dari teks bacaan kita adalah bahwa kalau kita lihat Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat 16, kita menemukan bahwa perjalanan Paulus tidak ada tidak berhenti dalam arti bahwa berleha-leha ya, tidak berhenti dalam artian bahwa dia beristirahat dalam arti menenangkan diri atau liburan atau apalah istilah namanya. Tapi kita menemukan dari teks ini, waktu kita baca teks ini saja, kita punya gambaran betapa sibuknya. Perjalanan ini tidak bisa dihentikan hanya untuk tujuan-tujuan yang lain. Perjalanan pelayanan ini harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan seefisien mungkin. Sebab pada bagian akhir teks kita menjelaskan bahwa Paulus buru-buru supaya dia bisa sampai di Yerusalem sebelum hari raya diadakan. Nah Bapak Ibu, saya membayangkan apa yang dikerjakan oleh Paulus atau apa yang dilakukan oleh Paulus adalah sebuah pekerjaan maraton yang begitu panjang. Sebuah perjalanan misi yang begitu luar biasa. Dan kalau kita membaca teks ini ada banyak tantangan. Tadi kita lihat juga di sana dia nggak bisa kembali lagi menuju ke Efesus. Dia harus melalui Makedonia karena ada ancaman yang terjadi. Orang-orang Yahudi bahkan berencana untuk membunuhnya. Tapi menarik Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa atau informasi atau rancangan yang besar itu tidak menghalangi niat Paulus untuk terus menjalankan pemberitaan Injil. Niat baik dan tujuan mulia untuk mengumpulkan persembahan bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Dia mengerjakan itu semua dengan sungguh-sungguh. Dia ada di dalam sebuah perencanaan yang baik. Dia mengerjakan itu dengan luar biasa. Bisa dibayangkan kelelahan pasti dia hadapi,
Bukan saja fisik, tapi juga mungkin saja mental, emosi yang dia hadapi. Tapi toh pada akhirnya dia mampu melakukan itu dengan baik. Tentu ibu bapak dan saudara-saudara, semua itu dapat dia lakukan karena kasih karunia Tuhan menyertainya. Karena kasih karunia Tuhan juga nyata lewat kebersamaan dengan setiap orang yang dia jumpai. Perjumpaan demi perjumpaan dengan berbagai jemaat di berbagai tempat yang ia lalui tentu memberikan sukacita tersendiri bagi Paulus. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, betul. Tapi perjumpaan itu dan kehadiran Tuhan lewat banyak orang pada akhirnya menjadi sukacita tersendiri bagi Paulus. Sehingga pada akhirnya dia dapat merampungkan seluruh perjalanan misi, pemberitaan Injil, tapi juga misi untuk menolong jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem yang sedang bergumul dan berjuang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kadangkala kita ketika menjalani sebuah proyek kehidupan atau sebuah hal yang kita rencanakan dan ketika itu memakan waktu yang cukup panjang atau lama, melelahkan, banyak orang memilih mundur. Banyak orang memilih kembali. Banyak orang tidak punya cukup kekuatan untuk membayangkan atau untuk memikirkan apa yang ada di balik kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Kadangkala mereka memilih mundur. Mereka memilih menyelesaikan itu di tengah jalan, bukan pada akhir perjalanan atau akhir tujuan. Nah, lewat bacaan ini kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Manakala kita siap dengan sebuah proses, kita akan melakukan itu dengan baik. Kita menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sepenuh-penuhnya di dalam kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Mungkin ketika saudara mendengarkan doa pagi ini, mungkin saudara baru saja akan menyerah. Boleh jadi saudara memilih untuk melepaskan semua yang ada pada tanggung jawab saudara-saudara. Mungkin saudara memilih merasa bahwa capek, saudara baterai emosi saudara sudah habis. Mungkin saudara merasa bahwa apa yang dikerjakan, baik pekerjaan di kantor, di lingkungan pergaulan, bahkan mungkin juga dalam pelayanan gerejawi, mungkin saudara berhadapan dengan lingkungan, situasi di mana tidak seperti apa yang saudara harapkan atau saudara bayangkan. Lalu saudara mau memilih menyerah, mau memilih mundur. Mungkin saudara memilih, udah dah cukup dah, saya nggak sanggup lagi. Atau capek lah kerja dengan situasi kayak begini. Berhadapan dengan situasi dengan orang-orang yang seperti ini. Sudahlah, nggak ada gunanya, saya mau pergi saja. Melarikan diri dari semuanya. Firman Tuhan pada hari ini mau meneguhkan kita semua bahwa dimanapun kita ada, tantangan pasti ada. Pertanyaannya adalah apakah kita akan berhenti di tengah jalan atau kita terus melangkah. Kalau kita butuh jeda, oke. Karena kita butuh bernafas untuk melihat ulang segala sesuatu. Tapi ketika kita tahu bahwa tujuan kita ada di depan dan kita yakin dengan itu semua, maka kita akan terus melangkah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Perjalanan misi Paulus pada hari ini menunjukkan kepada kita tentang kegigihan, tentang ketahanan diri, tentang penguasaan diri, tapi juga tentang keberserahan kepada Tuhan dalam keyakinan bahwa semuanya pasti dapat dikerjakan karena Tuhan ada di pihak kita. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, baik dalam kehidupan kita setiap hari, tapi juga dalam hidup beriman, melangkah maju bersama dengan Tuhan adalah sebuah pilihan. Bahkan kalau saya boleh katakan, itu menjadi satu-satunya pilihan untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, maju ke depan dalam perjalanan hidup. Mundur atau dalam tanda petik menyerah bukan menjadi pilihan kita. Karena bersama-sama dengan Tuhan kita dimampukan untuk melakukan apa-apa yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Oleh karena itu ketika sekarang Anda sedang memilih atau sedang memikirkan untuk menyudahi segala sesuatu karena mau menyerah, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita. Dan kiranya saudara-saudara juga dilingkupi oleh orang-orang yang meneguhkan, saling menguatkan, saling memotivasi dalam hal-hal yang baik. Supaya pada akhirnya dengan kobaran roh yang positif, kita dapat terus melanjutkan hidup dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dua hal ini yang kita temukan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama saling meneguhkan sebagaimana dilakukan oleh Paulus. Tapi yang kedua semangat untuk terus melangkah, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab di dalam pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah dua hal ini juga menjadi pengingat atau menjadi hal yang kita renungkan dalam hidup. Supaya semangat yang kita punya di dalam pertolongan Tuhan itu boleh kita pakai sebagai modal, sebagai sarana juga
Kegembiraan dalam hati itu menjadi semangat, menjadi bahan bakar yang terus menolong kita terus berkobar-kobar untuk melakukan apa-apa yang Tuhan percayakan dalam area tanggung jawab kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap gembira, karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang ada, kami boleh terus melangkah sampai pada hari ini. Dan tentu itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami. Hari ini kami berdoa di tengah-tengah situasi di mana mungkin saja kami mau menyerah, kami putus asa dan kami mau berhenti berjuang. Mungkin saja kami lelah, kami mengalami emosi jiwa, kami mengalami kelelahan mental, dan karena itu kami memilih untuk menyudahi apa-apa yang telah kami mulai. Kami memilih untuk melepaskan tanggung jawab karena kami merasa tidak sanggup lagi. Kami merasa bahwa kami tidak didukung. Kami merasa bahwa kami berjalan pada jalan yang sunyi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dengan dua perenungan menolong kami, supaya kami tidak mudah untuk berputus asa, atau kami tidak mudah untuk menyerah. Tapi kami belajar dari perjalanan Paulus bahwa tantangan ada, persoalan ada, hambatan ada, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan kami mampu menyelesaikan hal-hal yang menjadi bagian dalam tanggung jawab kami. Tapi pada saat yang sama kiranya kami juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk menyatakan tindakan-tindakan yang suportif, saling mendukung, saling menguatkan di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Supaya pada akhirnya kehadiran kami boleh menjadi alat dan sarana dalam tangan kasih Tuhan untuk membawa kelegaan dan kebaikan bagi setiap orang yang kami temui dan kami jumpai. Supaya pada akhirnya beban pergumulan yang dialami paling tidak dapat berkurang dengan kehadiran kehadiran kami selaku orang-orang percaya. Kehadiran kami tidak menjadi penambah beban, tapi kehadiran kami boleh menolong orang lain untuk lebih lega dalam terus melangkah menapaki jalan pergumulannya. Kami berdoa pada hari ini di tengah-tengah pergumulan umat yang sedang bergumul dengan berbagai hal. Tantangan di tengah-tengah situasi pandemi karena kesehatan. Tuhan berkati, Tuhan topang kami semua. Berikan kami hikmat untuk boleh terus menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan yang baik. Tuhan juga berkati mereka yang sedang bergumul dalam sakit, dalam masa pemulihan. Kami berdoa menyerahkan juga anak-anak kami yang mulai mencari sekolah pada tahapan tingkatan selanjutnya, atau mereka yang sedang menghadapi ujian-ujian akhir, mereka yang sedang bergumul juga untuk kenaikan kelas, atau juga bagaimana perjalanan kelanjutan studi mereka di tahun ajaran yang baru. Kami bawa semua pergumulan ini kepadamu. Kami mempercayakan semuanya dalam tangan kasih Tuhan, di tengah-tengah segala upaya terbaik yang dilakukan oleh seluruh keluarga. Juga bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha atau masa depan pekerjaannya, Tuhan kiranya meneguhkan, dan biarlah di dalam bersama dengan Tuhan semua ini dapat dilalui dengan baik. Kami mengingat gereja Tuhan dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Situasi yang belum kondusif karena pandemik memungkinkan kami masih terus ada di dalam seluruh pelayanan online. Kiranya kami bersama-sama dengan seluruh umat mampu untuk tetap menemukan kehangatan persekutuan dalam dunia digital, supaya kami tidak terjebak hanya di dalam upaya untuk memenuhi konsumsi spiritual kami lewat sarana digital, tapi kami juga mau untuk menghidupi persekutuan, supaya roh persekutuan tidak hilang dalam setiap aktivitas pelayanan kami bersama. Karena itu Tuhan juga menolong agar semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama. Tuhan tolong majelis jemaat, Tuhan tolong seluruh umat GKI Samanhudi dalam seluruh tantangan dan pergumulan, tapi juga setiap umat yang sedang berjuang dan bergumul, agar bersama-sama dengan Tuhan kami mampu untuk terus melangkah dalam berbagai tantangan dan pergumulan ini. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan, juga dengan situasi pandemik di mana kasus semakin meningkat pada waktu-waktu terakhir. Tuhan kiranya menolong pemerintah dalam seluruh penanganan di berbagai tempat. Tuhan berkati juga Satgas atau gugus tugas COVID dalam seluruh upaya terbaik. Tuhan mampukan mereka dalam seluruh kerjasama yang baik.
Tuhan berkati juga Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran, agar semua upaya terbaik dapat dirancang, strategi pelaksanaannya juga bisa dilakukan dengan baik, supaya pada akhirnya penanggulangan COVID-19 dapat berjalan dan berlangsung di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas, kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan menuntun kami di dalam kasih dan pertolongan-Mu. Firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami supaya tidak mudah menyerah, supaya boleh tetap menjalankan panggilan, tugas dan tanggung jawab kami, terus bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadikan bagi diri kami sebagai bagian untuk memotivasi, membawa hal-hal yang baik dalam kehidupan bersama, supaya ada kelegaan yang boleh kami hadirkan dalam apa yang dapat kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang kami doakan biarlah terjadi dalam kehendak-Mu, dan Tuhan menolong kami untuk menerima kehendak Tuhan yang terbaik. Karena itu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang perjalanan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas dalam menjalankan seluruh aktivitas hidup. Jangan menyerah, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Jaga protokol kesehatan dan tetap ada di dalam sukacita. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.